Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal-soal pretest PPG Guru SD tahun 2023 yang berdasarkan FR soal asli dan sesuai dengan kisi-kisi tahun 2023-nya. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita bahas soal-soalnya, di sini saya akan menyampaikan kami sedang membuka program bimbel online untuk Bapak Ibu khusus guru SD. Ini adalah bimbel online yang batch keempat untuk pretest PPG guru SD-nya. Nah, di dalam bimbel ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas 10 kali pertemuan dari jam 19.00 sampai dengan 20.30 WIB dengan pembahasan soal terakurat sesuai dengan FR soal asli dan kisi-kisi yang telah disediakan oleh Kemendikbud. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu akan mendapatkan gratis 3 tryout soal terakurat, di mana setiap tryout ini memiliki 120 soal. Itu berdasarkan kenapa kita buatkan 120 soal, karena di pretest nanti Bapak Ibu akan menghadapi 120 soal di dalam mengerjakannya selama 180 menit. Kemudian, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan gratis 10 mini tryout soal. Mohon maaf, tryout ya, di mana setiap tryout nanti kita akan kasih 20 soal untuk setiap mini tryoutnya. Nah, mini tryout ini kita akan berikan di setiap pertemuan bimbelnya Bapak Ibu ya. Atau nanti kalau bisa saya akan kasih langsung di setelah Bapak Ibu melakukan pembayaran. Kemudian yang keempat, ada gratis 10 video rekaman bimbel. Nah, 10 video rekaman bimbel ini gunanya adalah ketika Bapak Ibu mengalami kendala teknis ketika malam harinya, maka Bapak Ibu bisa menonton kembali video-video yang telah kami sediakan. Berikutnya, yang kelima, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan handout file soal dan pembahasan. Nah, handout file soal dan pembahasan ini bentuknya nanti file PDF. Nah, ini nanti menjadi pegangan Bapak Ibu untuk belajar kembali apa yang telah kita pelajari. Cara pendaftaran, ketik saja daftar pretest Juli, kirim ke WA kami di 081 803 358 023. Untuk pelaksanaan nanti kita akan laksanakan di 8 Juli sampai dengan 19 Juli tahun 2023. Hanya dengan Rp200.000 saja Bapak Ibu ya. Nah, untuk pelaksanaan nanti kita laksanakan melalui Google Meet dan juga Zoom Meet-nya. Baik, sebelum kita bahas soal Bapak Ibu, pertama kali kita sangat perlu yang namanya membedah kisi-kisinya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari di video kali ini adalah kisi-kisi 67 pada indikator 28 dan juga kisi-kisi 69 pada indikator 29. Di mana pada kisi-kisi 67 indikator 28 nanti Bapak Ibu akan disajikan kasus tentang perilaku ekonomi, yaitu perilaku konsumsi. Peserta dapat memberikan contoh perilaku ekonomi konsumsi di masyarakat. Nah, nanti bahwa jelas soalnya nanti Bapak Ibu diberikan tentang perilaku ekonomi. Dari beberapa macam perilaku ekonomi itu, Bapak Ibu diminta untuk memilih mana yang merupakan perilaku ekonomi konsumsi. Kemudian di kisi-kisi 69, Bapak Ibu akan disajikan kasus tentang perilaku ekonomi, yaitu ekonomi produksi. Peserta dapat memberi contoh perilaku ekonomi produksi. Nah, dari kisi-kisi 69 ini nanti Bapak Ibu diminta untuk menentukan mana yang merupakan perilaku ekonomi produksi. Seperti itu ya. Baik, sekarang kita langsung saja pelajari Bapak Ibu untuk soal yang pertama. Bapak Hafi merupakan bos dari produk makanan terkenal di Indonesia. Beliau sering menghasilkan suatu produk makanan dalam jumlah banyak untuk kurun waktu 1 hari. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Bapak Hafi merupakan seorang A. Konsumsi, B. Distribusi, C. Produksi, D. Perdagangan, E. Atribusi. Mungkin maksudnya di sini aktivitas apa yang dilakukan oleh Pak Hafi tersebut, ya? Apakah konsumsi, distribusi, atau produksi? Baik. Sebelum kita menentukan mana jawaban yang tepat, pertama kali saya ingin sampaikan dulu apa itu konsumsi, apa itu distribusi, dan apa itu produksi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau menggunakan barang ya, kegiatan menggunakan barang atau menghabiskan barang. Menggunakan barang atau menghabiskan barang. Kemudian distribusi itu adalah menyalurkan barang Bapak Ibu ya, menyalurkan barang. Nah, siapa contoh dari distribusi ini?
Itu contoh kegiatannya adalah mengantarkan barang. Misalkan seorang eh, kang paket atau tukang paket atau kurir, dia mengantar barang. Nah, itu kegiatannya adalah distribusi. Kemudian orang yang berjualan itu juga kegiatannya adalah distribusi. Kemudian tadi kegiatan dari konsumsi itu apa saja? Kegiatan konsumsi itu ya misalkan membeli nasi, kemudian memakannya, kemudian membeli pulsa, kemudian belajar, mohon maaf, orang yang pergi ke sekolah. Nah, itu termasuk kepada perilaku konsumsi, Bapak Ibu. Kemudian untuk perilaku produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang baru atau nilai guna baru dari suatu barang, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang baru. Menghasilkan barang baru. Nah, siapa saja yang termasuk ke dalam yang melakukan perilaku produksi ini? Misalkan seorang yang membeli tempe untuk membuat tempe. Nah, membuat tempe itu merupakan aktivitas produksinya. Misal itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga orang yang menyediakan jasa, misalkan bank, kemudian orang yang menyediakan tempat cukur, salon. Nah, itu termasuk kepada perilaku produksi. Orang yang menanam cabai itu juga produksi, Bapak Ibu ya. Kalau perdagangan itu memang itu termasuk dalam kegiatan ekonomi, tetapi itu masuk ke dalam distribusi. Kalau atribusi itu bukan kegiatan ekonomi. Nah, dari penjelasan tadi, maka dapat kita jawab dari soal ini. Kita lihat dulu soalnya, kita analisis. Bapak Hafi merupakan bos dari produk makanan terkenal di Indonesia. Beliau sering menghasilkan suatu produk makanan dalam jumlah banyak. Nah, menghasilkan suatu produk makanan dalam jumlah banyak di sini itu merupakan perilaku produksi. Maka jawaban di sini adalah kegiatan produksi, yaitu yang C. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Oke. Saat ini banyak orang yang suka bermain HP untuk berbagai hal. Dari hanya menelpon keluarga, mereka sampai digunakan untuk kepentingan bisnis. Pernyataan tadi menunjukkan bahwa masyarakat sedang melakukan kegiatan apa? Apakah A. Konsumsi, B. Distribusi, C. Produksi, D. Perdagangan, E. Atribusi. Nah, dari pernyataan di dalam soal ini, itu merupakan kegiatan ekonomi yang mana? Apakah konsumsi, distribusi, atau produksi? Baik, kita akan analisis dulu Bapak Ibu biar kita bisa menjawab pertanyaannya ini. Saat ini banyak orang yang suka bermain HP untuk berbagai hal, dari hanya menelpon keluarga. Nah, di sini dia menggunakan HP untuk menelpon keluarga. Kemudian mereka sampai menggunakannya untuk kepentingan bisnis. Nah, di sini juga menggunakan atau digunakan untuk kepentingan bisnis. Nah, berarti dari pernyataan ini, orang ini menggunakan barang. Apa barang yang digunakan oleh orang ini? Yaitu HP. Nah, kalau orang yang menggunakan barang, baik, berarti di sini adalah menggunakan, oke, menggunakan barang, yaitu HP. Nah, kalau dia menggunakan barang atau HP di sini, maka itu adalah perilaku apa? Apakah konsumsi? Oke, jawaban yang tepat adalah konsumsi, Bapak Ibu. Kenapa konsumsi? Karena kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Menggunakan atau menghabiskan juga bisa ya. Menghabiskan barang atau jasa. Kemudian distribusi itu apa? Kalau distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang. Contohnya tadi misalkan kurir yang mengantarkan barang ke pelanggan-pelanggan, kemudian eh, orang yang berjualan itu juga distribusi. Kenapa dia termasuk distribusi? Karena orang yang jualan itu tidak membuat barang dan juga tidak mengkonsumsi barangnya, tetapi hanya ditempatkan saja di situ, kemudian dijual. Nah, itu merupakan kegiatan distribusi. Kalau produksi, kegiatannya adalah menghasilkan barang atau menyediakan jasa, itu adalah produksi. Nah, produksi ini contohnya apa saja? Orang menanam jagung, menanam padi, menanam cabai, kemudian menyediakan jasa salon, menyediakan jasa potong rambut,
kemudian menyediakan jasa bimbel, itu adalah semuanya adalah aktivitas produksi. Kemudian juga membuat tempe itu juga adalah aktivitas produksi. Nah, maka jelas jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A, Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mempelajari soal-soal terkait dengan apa yang kita bahas di sini bisa membeli e-booknya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin belajar lebih mendalam terkait dengan soal-soal pretest PPG Guru SD, Bapak Ibu bisa mengikuti bimbel yang kami sediakan. Yaitu Bapak Ibu dengan cara ketik daftar pretest Juli, kirim ke WA kami di 081803358023. Baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu ke soal berikutnya. Manakah di bawah ini yang merupakan contoh kegiatan produksi? Nah, di sini kita diminta mana yang merupakan kegiatan produksi. Apakah A, kegiatan mendistribusikan barang dari pabrik kepada konsumen, B, kegiatan mendistribusikan barang dari pengecer kepada konsumen, C, kegiatan membuat roti gulung dari bahan telur dan tepung terigu, D, kegiatan makan siang bersama di kantin sekolah. Baik, kita akan eh, membahas dulu apa itu kegiatan produksi, baru nanti kita bisa menjawab soal ini. Nah, kegiatan produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang ya, menghasilkan barang. Nah, mana yang termasuk merupakan menghasilkan barang? Apakah A, mendistribusikan barang dari pabrik kepada konsumen? Nah, ini adalah kegiatannya yaitu distribusi. Sudah sangat jelas ya, distribusi. Kemudian yang B, kegiatan mendistribusikan barang dari pengecer kepada konsumen. Nah, ini juga termasuk kepada kegiatan distribusi, Bapak Ibu ya, yaitu kegiatan yang mengantarkan barang, kemudian kegiatan yang menyalurkan barang itu adalah kegiatan distribusi. Kemudian yang C, kegiatan membuat roti gulung dari bahan telur dan tepung terigu. Nah, kalau orang yang membuat berarti kan dia menghasilkan suatu barang ya, berarti ini termasuk ke dalam kegiatan produksi. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban C. Nah, kenapa jawaban D itu salah? Mari kita akan bahas Bapak Ibu. Kegiatan makan siang bersama di kantin sekolah. Nah, kegiatan makan siang di kantin sekolah ini merupakan kegiatan konsumsi, Bapak Ibu, yaitu menghabiskan barang atau menggunakan barang. Nah, maka jawaban yang tepat adalah jawaban C. Saya rasa ini adalah soal yang Bapak Ibu saya yakin bisa menjawabnya ya. Baik, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu guru. Oke, soal berikutnya adalah manakah di bawah ini yang merupakan contoh kegiatan konsumsi? A. Apakah A, kegiatan mendistribusikan barang dari pabrik pada konsumen? B, kegiatan membuat minuman es dengan dari buah kelapa degan ya, bukan dengan ya. Yang C, kegiatan membuat roti gulung dari bahan telur dan tepung terigu. Yang D, kegiatan makan siang bersama di kantin sekolah. Nah, tadi kita sudah sedikit membahas terkait dengan pilihan jawabannya. Namun sebelum kita memilih jawaban yang tepat, di sini perlu rasanya kita memahami apa sih itu kegiatan konsumsi. Baik, kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang menghasilkan barang baru atau membuat barang baru saja. Oke, kita buat saja dengan membuat barang baru. Membuat barang baru atau produk baru. Mohon maaf, ini konsumsi ya. Oke, sorry tadi saya tidak konsentrasi. Oke, saya kira tadi bilangnya adalah produksi. Oke, konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan barang atau menggunakan barang. Kegiatan menggunakan barang. Menggunakan barang. Nah, ini merupakan kegiatan konsumsi atau juga bisa dengan artian yang lain yaitu menghabiskan barang. Menghabiskan barang. Nah, maka mana pilihan jawaban yang tepat? Kita akan analisis yang A, kegiatan mendistribusikan barang dari pabrik kepada konsumen. Nah, kalau kegiatan mendistribusikan barang dari pabrik ke konsumen itu merupakan kegiatan distribusi. Kemudian yang B, kegiatan membuat
minuman es degan dari kelapa muda. Nah, kalau dia membuat berarti ada produk baru yang dihasilkan. Nah, kalau ada produk baru yang dihasilkan, maka itu adalah kegiatan produksi. Kemudian yang C, kegiatan membuat roti gulung dari bahan telur dan tepung terigu. Sudah sangat jelas kalau ada kata membuat berarti dia ada hasil baru yang akan dia dapatkan atau produk baru. Ya, maka ini termasuk kegiatan produksi. Kemudian yang D, kegiatan makan siang bersama di kantin sekolah. Nah, ini merupakan kegiatan konsumsi karena di sini ia menghabiskan suatu barang. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban D, Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu guru. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan contoh kegiatan produksi? Nah, apakah A, kegiatan membuat batako dari bahan semen dan pasir? B, kegiatan membuat minuman es degan dari buah kelapa? C, kegiatan membuat roti gulung dari bahan telur dan tepung terigu? D, kegiatan makan siang bersama di kantin sekolah. Nah, kita akan analisis dulu. Sebelum kita akan analisis, kita akan mendefinisikan apa sih itu kegiatan produksi. Baik, kita definisikan di bawah saja ya. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang baru. Menghasilkan barang baru. Nah, ini merupakan kegiatan produksi Bapak Ibu. Nah, di sini pertanyaannya adalah manakah yang bukan? Berarti yang tidak termasuk ke dalam kegiatan produksi. Kita akan analisis dari yang A. Kegiatan membuat batako dari bahan semen dan pasir. Nah, kalau dia membuat batako dari bahan semen dan pasir, maka dia akan mendapatkan produk baru yaitu berupa batako. Maka ini adalah kegiatan produksi Bapak Ibu guru. Kemudian yang B, kegiatan membuat minuman es degan dari buah kelapa. Nah, kalau dia membuat es degan dari buah kelapa, maka jelas itu adalah kegiatan produksi karena dia akan menghasilkan barang baru yaitu es kelapanya. Kemudian yang C, kegiatan membuat roti gulung dari bahan telur dan tepung terigu. Nah, kalau dia membuat roti gulung, maka kan nanti yang dihasilkan adalah roti gulungnya. Maka ini adalah produksi Bapak Ibu. Kemudian yang D, kegiatan makan siang bersama di kantin sekolah. Nah, kalau kegiatan makan siang itu kan menghabiskan barang. Nah, kalau menghabiskan barang itu adalah kegiatan konsumsi. Nah, yang ditanyakan di sini adalah yang bukan merupakan kegiatan produksi adalah yang D, karena D itu merupakan kegiatan konsumsi Bapak Ibu guru. Baik, bagi Bapak Ibu guru yang mungkin berminat untuk mengikuti bimbel online yang kami adakan nanti pada tanggal 8 Juli sampai dengan 19 Juli, silakan Bapak Ibu bisa mendaftarkan langsung melalui nomor WhatsApp kami di 081803 3580223 dengan cara ketik daftar pretest Juli Bapak Ibu. Baik, untuk harganya nanti 200.000 saja Bapak Ibu. Apa saja fasilitas yang Anda dapatkan? Fasilitas yang Anda dapatkan Bapak Ibu guru yaitu pertama 10 kali pertemuan dari jam 19.00 sampai dengan 20.30, tetapi biasanya kami sampai dengan jam 21.00. Kami cukupkan 2 jam Bapak Ibu untuk pertemuannya ya. Jadi sekali lagi di sini kami pertemuannya selama 2 jam. Pembahasannya adalah pembahasan soal terakurat sesuai dengan FR soal asli dari kami. Kemudian yang kedua, gratis 3 tryout soal terakurat, yaitu sebanyak 360 soal Bapak Ibu. Nah, itu dibagi menjadi 3 tryout. Kenapa kita setiap tryoutnya itu ada 120 soal? Nah, itu berdasarkan nanti sesuai dengan pretestnya Bapak Ibu. Karena nanti Bapak Ibu di saat pretest itu diberikan 120 soal yang dikerjakan selama 180 menit. Kemudian Bapak Ibu nanti akan kami berikan 10 mini tryout. Nah, jumlah soal di dalam 10 mini tryout ini yaitu ada 200 soal dibagi menjadi 10. Maka berarti setiap mini tryout nanti kita berikan 20 soal. Nah, ini fungsinya adalah untuk pendalaman Bapak Ibu. Begitu kita selesai melakukan kegiatan pembelajaran terkait dengan apa yang kita bahas pada malam itu, maka itu saya akan berikan tryoutnya untuk latihan Bapak Ibu ya.
Fungsinya adalah untuk latihan kembali, untuk menguji kemampuan Bapak Ibu di dalam memahami apa yang telah kita pelajari pada malam itu. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu akan kami berikan juga 10 video rekaman bimbel, di mana 10 video rekaman bimbel ini akan Bapak Ibu bisa dapatkan setelah kita melaksanakan bimbelnya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu nanti akan kita berikan 5 gratis handout file soal dan bukan 5 ya, tetapi 10-nya, ke-10 dari handout file soal dan pembahasan. Jadi nanti untuk handout file soal ini kita akan berikan soal-soal yang akan kita bahas pada malam hari tersebut dan juga soal dan pembahasannya kita akan berikan pada malam hari itu. Nah, untuk harganya hanya Rp200.000 untuk pelaksanaan nanti pada tanggal 8 Juli sampai dengan 19 Juli 2023 akan dilaksanakan melalui Google Meet ataupun Zoom Meet-nya. Selain itu kami juga menyediakan e-book Bapak Ibu guru ya. Untuk pemesanan e-book silahkan Bapak Ibu hubungi kami di nomor WhatsApp 081803 mohon maaf, iya betul 358023. Sudah tertera di sini ya Bapak Ibu guru ya. Oke. Baik, kita akan lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu guru. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan contoh kegiatan distribusi? Nah, ini yang ditanyakan adalah kegiatan distribusi. Apakah A. Kegiatan mendistribusikan barang dari pabrik kepada konsumen? B. Kegiatan mengantarkan barang dari Jakarta ke Surabaya? C. Kegiatan membuat roti gulung dari bahan telur dan tepung terigu? D. Kegiatan membagikan sembako kepada masyarakat yang miskin. Baik Bapak Ibu, untuk menjawab soal ini kita perlu menjelaskan dulu apa sih itu kegiatan distribusi. Baik, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang ya. Menyalurkan barang baik dari si produsen ke konsumen atau dari produsen kemudian ke distributor baru nanti ke konsumen. Baik, kita lihat mana yang merupakan kegiatan menyalurkan barang Bapak Ibu. Apakah A. Kegiatan mendistribusikan barang dari pabrik pada konsumen. Nah, jelas bahwa A ini adalah kegiatan distribusi. Oke. Kemudian yang B, kegiatan mengantar barang dari Jakarta ke Surabaya. Nah, kegiatan mengantar barang dari Jakarta ke Surabaya itu jelas adalah kegiatan distribusi. Kemudian yang C, kegiatan membuat roti gulung dari bahan telur dan tepung terigu. Nah, kalau kegiatan membuat roti gulung dari bahan telur dan juga tepung terigu itu merupakan kegiatan produksi. Kenapa produksi? Karena dia nanti akan menghasilkan barang baru yaitu berupa telur gulungnya ya, bukan roti gulung. Oh iya, roti gulung ya, bukan telur gulung. Kemudian yang D, kegiatan membagikan sembako kepada masyarakat miskin. Nah, kalau kegiatan membagikan sembako kepada masyarakat miskin, ini merupakan kegiatan apa? Yaitu kegiatan distribusi, karena dia menyalurkan sembako ke masyarakat miskin. Berarti di sini adalah kegiatannya distribusi. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban C, Bapak Ibu ya. Karena yang ditanyakan adalah manakah di bawah ini yang bukan merupakan contoh kegiatan distribusi, yaitu kegiatan membuat roti gulung dari bahan telur dan tepung terigu. Karena kegiatan membuat roti gulung dari bahan tepung terigu itu merupakan kegiatan produksi, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu Guru. Oke, sebelum kita bahas ke soal Bapak Ibu, kami sudah menyediakan bimbel online PPG untuk guru SD untuk pretesnya Bapak Ibu. Ya, soal-soal yang akan kita bahas adalah soal-soal yang sesuai kisi-kisi dan sesuai dengan soal asli yang pernah keluar di tes sebelumnya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 10 video rekaman bimbel, 10 kali pertemuan, kemudian 3 tryout soal terakurat, kemudian 10 mini tryout, dan juga handout file soal yang kita bahas. Itu akan kita berikan Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk yang bimbel pretest ini merupakan soal-soal yang benar-benar soal asli atau soal yang benar-benar termasuk ke dalam
kisi-kisinya. Jadi kita nanti di bimbel itu belajar efektif Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak membuang-buang waktu belajar di dalam bimbel karena kita benar-benar membahas soal sesuai dengan kisi-kisi dan soal-soal yang pernah keluar di sebelumnya. Nanti Bapak Ibu akan saya bantu untuk mudah memahami soal-soalnya dan kita perdalam di sana tentang RPP, kemudian PTK, RPP, PTK, kemudian pedagogi, kemudian teori belajar, nasionalisme. Di sana kita akan eh, bahas semuanya. Kita akan bahas tuntas terkait dengan RPP PTK. Nah, RPP nanti kita akan bahas tuntas di sana karena RPP itu adalah soal yang paling dominan muncul di pretesnya Bapak Ibu. Nah, untuk pendaftaran silahkan saja Bapak Ibu ketik daftar pretes Juli, kirim ke WhatsApp kami di 081803358023. Pelaksanaan nanti di tanggal 8 Juli sampai dengan 19 Juli tahun 2023. Nah, untuk ini juga kami sudah sediakan e-booknya bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti bimbel. Bapak Ibu nanti bisa mengikuti atau membeli e-book yang kami telah sediakan. Di sini ada 400 soal. Pemesanan e-book Pretest PPG Guru SD silahkan saja hubungi di 081 803 358 023 Bapak Ibu ya. Baik, kita akan bahas soal yang ini. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan contoh kegiatan konsumsi? Nah, berarti kita jelaskan dulu apa itu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan barang atau menggunakan barang. Menghabiskan barang atau menggunakan barang. Nah, atau menggunakan barang. Nah, mana yang termasuk atau yang bukan termasuk kepada kegiatan konsumsi? Kita akan analisis dari A dulu Bapak Ibu. Kegiatan mendistribusikan barang dari pabrik kepada konsumen. Nah, di sini kalau mendistribusikan barang itu merupakan kegiatan apa Bapak Ibu? Yaitu kegiatan distribusi. Kemudian yang B, kegiatan makan siang bersama di kantin sekolah. Nah, kegiatan makan siang di kantin sekolah merupakan kegiatan konsumsi. Karena orang yang makan itu menghabiskan barang atau makanannya. Konsumsi ya, berarti jawaban B adalah konsumsi. Kemudian yang C, membeli TV di toko elektronik. Nah, kalau orang membeli TV di toko elektronik, itu merupakan kegiatan konsumsi juga karena dia akan menggunakan TV di rumahnya. Kemudian yang D, menaiki pesawat untuk penerbangan ke kota Medan. Nah, menaiki pesawat di sini kan kegiatannya adalah menggunakan pesawat. Nah, kalau orang yang menggunakan pesawat, maka di sini merupakan kegiatan konsumsi. Konsumsi dalam bidang apa? Konsumsi dalam bidang jasa di sini ya. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A karena yang ditanyakan yang bukan merupakan contoh kegiatan konsumsi yaitu kegiatan mendistribusikan barang dari pabrik kepada konsumen. Baik Bapak Ibu, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.